Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Benny. Malam itu di tengah hujan yang dingin, Benny terlihat baru saja patah hati. Dia menuliskan surat untuk orang yang dia cintai sembari mengenang kenangan masa lalunya. Setelah itu cerita pun flashback di tahun 2019. Hari itu Benny memutuskan untuk pergi ke Jepang dari Korea. Dia tidak memberitahu orang tuanya karena dia tahu itu pasti dilarang oleh ibunya. Tetapi memang dari dulu Benny sangat ingin untuk hidup di Jepang. 항상 꿈은 있었지만 미래는 없던. Akhirnya Benny sampai di bandara. Dia sampai di sana sendirian, tidak ada yang membantunya. Tentu dia kesulitan membawa banyak barang. Tak sengaja barangnya jatuh berantakan dan tiba-tiba ada seorang pria yang langsung menolong Benny. Pria itu bernama Jungo, seorang lelaki yang terlihat polos dan baik. Dia pun menolong Benny tanpa meminta apapun. Jungo terlihat perhatian dengan Benny. Barangkali Jungo juga tahu Benny adalah pendatang dari Korea. Kelihatannya dia tidak ada yang menolong. 大丈夫ですか? 괜찮아. 아니다. 大丈夫です. 韓国の方ですか? はい. Sampai akhirnya teman Benny dari Korea, Jihye, yang kebetulan tinggal di Jepang, datang untuk menemuinya. Mereka pun langsung berpelukan. Jihye yang melihat kalau Benny berduaan saja dengan cowok. Awalnya Jihye mengira kalau cowok itu mungkin saja pacarnya. Namun Benny langsung menjelaskan agar tidak terjadi salah paham kalau Jungo adalah pria yang baru saja ditemuinya dan pria yang menolongnya. Setelahnya Benny meminta tolong kepada Jungo untuk memfotokan Benny dengan sahabatnya. Di momen tersebut Benny sudah mulai terkagum dengan sikap dari Jungo yang terlihat sangat baik dan ramah kepada orang yang baru dia kenal seperti Benny. Hai, kimchi. Mereka pun berpisah setelah itu tanpa meminta nomor satu sama lain ataupun informasi pribadi lainnya. Malam harinya Benny pun menceritakan semuanya ke Jihye kalau dia ke Jepang tidak izin ke orang tuanya karena dia yakin orang tuanya tak akan mengizinkan. Lagian dia sudah sangat lama ingin ke Jepang. Jihye pun sangat senang kedatangan sahabatnya untuk tinggal bersama di negara orang. 야, 너의 첫 독립을 진짜 축하한다. 거국적으로다가 짠! Sebelum tidur, Benny mengecek fotonya. Ternyata secara tidak sengaja dia memfoto Jungo. Dia pun menjadi kepikiran akan Jungo. Sayangnya dia tidak mempunyai kontaknya Jungo sama sekali, sehingga dia tidak mungkin bisa menemuinya lagi. Keesokan harinya ketika di jalan, secara tidak sengaja Jungo yang sedang menaiki bis, dia melihat Benny. Begitupun Benny juga, tetapi mereka tidak sempat untuk menyapa dan berpapasan di sana. Sesampainya di rumah, Benny curhat ke Jihye tentang kesusahannya membuat resume untuk melamar pekerjaan part-time karena dia membutuhkan pekerjaan itu. Dia membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari dan juga uang sewa apartemen yang mahal. Jihye pun bilang kalau memang awalnya semua berat karena Benny masih perlu beradaptasi di depan, tapi Jihye yakin semuanya akan berjalan mudah seiring berjalannya waktu. Yang penting Benny mau menjalaninya saja. 아니 무슨 알바 구하는데 이력서까지 써야 돼. 월세. Hari selanjutnya Benny pun memulai perjuangannya untuk datang dari satu toko ke toko lain melamar pekerjaan part-time. Sampai ketika akan melamar di suatu restoran, secara tidak sengaja seakan-akan dunia berpihak pada mereka berdua. Benny bertemu lagi dengan Jungo. Tentu saja mereka berdua juga kaget karena mereka tidak menyangka kalau mereka akan bertemu secara tidak sengaja selama 3 kali berturut-turut. Dan ternyata alasan Jungo ada di sana, dia juga ingin melamar sebagai pekerja part-time di restoran tersebut. konnichiwa. Konnichiwa. お先にどうぞ. いや、大丈夫です。どうぞ、どうぞ. Ketika mereka berdua mencoba melamar, pemilik restorannya pun bilang kalau dia hanya membutuhkan satu pekerja part-time saja, sehingga mereka berdua harus bersaing demi bisa masuk di restoran ini.
Awalnya mereka mulai masing-masing menceritakan cerita sedih, harapannya agar pemilik restoran kasihan dan memberikan pekerjaan itu. Jungo cerita kalau dia sedari dulu selalu melakukan pekerjaan part-time karena dia membiayai hidupnya sendiri dan sekarang dia butuh uang untuk biaya kuliahnya. Sedangkan Benny, dia cerita kalau dia baru saja sampai di Jepang. Dia adalah orang Korea dan sekarang dia membutuhkan uang untuk biaya hidup dan biaya sewa apartemen. Jungo pun juga menunjukkan keahliannya. Dia bilang kalau dia sudah sering bekerja sebagai pelayan sehingga dia bisa bekerja dengan cepat dan sangat baik melayani para pelanggan. Sedangkan Benny, dia cerita kalau dia bisa bahasa Korea dan akhir-akhir ini restoran ini sering dikunjungi orang Korea. Jadi memperkerjakan dia akan sangat menguntungkan. 私は日本語だけではなく韓国語もできます。韓国人のお客さんが来ても問題ないです。僕は学費を全て自分で払うためにこれまでいろんなバイトをしてきました。大変なんだな。 Mendengar cerita tersebut, pemilik restoran merasa simpati. Dia kasihan dengan mereka berdua, tetapi dia juga tidak bisa menentukan siapa yang harus bekerja di restorannya. Karena hal itulah, dia bilang kalau dia memberikan kesempatan 1 hari kerja untuk mereka berdua dan di akhir hari nanti pemilik restoran akan memilih di antara mereka yang terbaik untuk menjadi pekerja part-time di restoran ini. 今日一日2人の働きぶりを見て、よかった方を採用する。どうだ。これならポケだろ。さあ、始めるか。 Mereka pun mulai bekerja hari itu, melayani dari pagi sampai sore hari. Sampai ada satu pelanggan yang bertingkah sangat tidak sopan dan dia juga rasis kepada Benny. Dia bilang kalau Benny adalah orang Korea, dia tidak pantas untuk kerja di Jepang seperti ini. Melihat itu, Jungo yang merasa kalau pelanggannya tidak sopan, di situ Jungo pun memarahi pelanggan itu dan tentunya membuat kericuan di sana. Pelanggannya pun marah besar dan dia langsung pergi dari restoran itu, membuat kondisi restoran menjadi tidak kondusif. 最近はどこの店行っても外国人の店員ばっかりで、俺みたいな客は困るんよね。店員の日本語の教育からちゃんとやっておけや。今の言葉謝ってください。お前正気かこら。出て行ってください。他のお客様の迷惑にもなりますので。俺もこのとこで空気がせえへんわ。お前のおかげでな。 Sampai pada malam harinya, akhirnya yang terpilih adalah Benny karena tadi Jungo sempat membuat kekacauan. Jungo pun meminta maaf kepada pemilik restoran, tetapi pemilik restoran bilang kalau itu tidak masalah. Tindakan yang dilakukan oleh Jungo itu sudah benar dan besok Benny juga sudah bisa untuk bekerja di restoran itu. Sepulang dari sana, Benny menceritakan kepada Jihe tentang apa yang terjadi di restoran hari ini. Dia cerita kalau Jungo telah bertindak seperti pahlawan dengan menolongnya di depan pelanggan ketika dirinya direndah-rendahkan. Mendengar cerita itu, Jihe melihat kalau cerita tersebut sangatlah romantis karena mereka berdua secara tidak sengaja terus-terusan bertemu selama 3 kali. Selain itu, Jungo juga bertindak sebagai pahlawan layaknya seperti di film-film. Jihe pun bertanya, kenapa mereka berdua tidak pacaran saja? Karena itu akan menjadi sangat romantis. 미주이는 이 남사친이란 단어가 세상에서 제일 싫을걸? 적당히 좀 하지. 진짜 남사친 많이. Keesokan harinya ketika bekerja, Benny lagi-lagi tak sengaja melihat Jungo yang ternyata dia sekarang bekerja di food truck sebagai pelayan di sana. Dan food truck tempat Jungo bekerja itu tepat berada di depan restoran Benny, sehingga Benny setiap saat selalu mencoba untuk melirik-lirik Jungo ketika dia sedang bekerja. Teman-teman kerja Benny dan juga pemilik restoran yang tahu kelihatannya Benny menyukai Jungo karena terus-terusan melihat ke arah sana. Akhirnya pemilik restoran itu meminta Jungo untuk membelikan makanan di food truck tempat Jungo bekerja. Ya kelihatannya mereka ingin menjodohkan Benny dengan Jungo. Benny pun akhirnya pergi ke sana dengan canggung dan akhirnya dia berbicara lagi dengan Jungo. Jungo juga terlihat tersipu malu ketika dia berbicara dengan Benny dan semenjak kejadian itu pemilik restoran selalu berusaha untuk bagaimana caranya mempertemukan Jungo dengan Benny. Konnichiwa. konnichiwa. エプロンがお似合いですね。ありがとうございます。頭の手ぬぐい似合ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。
Ketika pulang kerja, mereka juga bertemu di acara tempat bersih-bersih restoran karena mereka berdua sama-sama anak baru. Di situ Jungho pun menggoda Benny dengan menyiramkan air kepadanya. Di momen tersebut tiba-tiba saja Benny mendapatkan telepon dari ibunya. Ibunya ternyata sudah tahu kalau Benny kabur ke Jepang. Ibunya pun berkata, "Kau sudah gila Benny, kau kabur dari Korea ke Jepang. Seharusnya sekarang setelah lulus kuliah kau mencari pekerjaan di perusahaan. Dan semua yang kau lakukan ini pasti nanti akan membuatmu menyesal." Ibunya pun bertanya kenapa Benny selalu mencoba untuk kabur. Benny yang sudah habis kesabarannya, Benny langsung bilang kalau dia hanya mencoba kabur dari ibunya karena ibunya tak pernah mencoba mengerti keinginan Benny. Setelah itu dia pun langsung menutup teleponnya. 너 쓸데없이 시간 낭비하지 말고 빨리 들어와. 나중에 후회하지 말고. 지금도 너 취직하기 두려워서 도망친 거잖아. 엄마는 내가 왜 여기까지 왔는지 뭘 하고 싶어 하는지 하나도 안 궁금하지. 나 도망친 거 맞아. 엄마한테서. Jungho yang melihat itu semua, dia langsung menghampiri Benny dan berada di sampingnya. Dia tak bertanya apapun, dia hanya hadir di samping Benny sembari suasana hujan di sana. Dan untuk menghiburnya, Jungho mengajak setelah ini apakah Benny ada waktu luang karena dia ingin minum bersama Benny. Setelah itu akhirnya mereka minum bersama. Mereka pun mulai cerita satu sama lain mengenai kehidupan pribadi mereka masing-masing. Setelah minum, mereka pergi ke tempat bermain untuk mendapatkan sebuah boneka. Semakin malam, Benny semakin mabuk. Dia semakin mengacau pembicaraannya dan semakin membicarakan banyak hal-hal aneh dan juga melakukan tindakan-tindakan yang aneh membuat Jungho terus-terusan tertawa melihat Benny. Sampai larut malam mereka pun akhirnya berpisah. Hari itu menjadi hari yang spesial bagi mereka. Keesokan paginya Benny pun menceritakan yang terjadi semuanya kepada sahabatnya dan dia baru teringat betapa teranehnya dia kemarin bersama dengan Jungho. Dia pun menjadi malu akan tindakannya sendiri. Benny pun takut tak akan ketemu Jungho lagi karena mungkin Jungho ilfil, tapi sahabatnya menasihati kalau memang mereka berdua ditakdirkan bersama, mereka pasti akan bertemu lagi. 야, 넌 걱정 마. 뭐 운명이면 다시 다 만나더라. 다신 못 볼 것 같다. Dan benar saja sore harinya Benny ketemu lagi dengan Jungho ketika dia sedang berlari di taman. Tapi ternyata pertemuan itu bukanlah tidak disengaja karena kemarin Benny sempat cerita kalau dia memiliki hobi untuk lari setiap sorenya di taman. Dan mengetahui hal itu, Jungho pun sengaja datang di sore itu karena dia ingin melihat dan berbicara dengan Benny lagi. Tak hanya itu, Jungho juga memberikan hadiah boneka yang sangat diingini oleh Benny kemarin. Tetapi Benny tak sempat untuk mendapatkannya. Tentu hadiah itu membuat Benny senang. ついにゲットしました。そしたら一発で取っちゃいました。 Semenjak hari itu mereka pun menjadi semakin dekat. Keesokan harinya ketika bekerja, wajah Benny tampak berseri-seri. Teman kerjanya pun tahu kalau Benny sedang jatuh cinta. Dan ketika pulang melihat Benny pulang bersama dengan Jungho, teman-teman kerjanya pun langsung menyoraki Benny. Mereka ikut senang. Benny akhirnya bisa bersama dengan Jungho. Mereka berdua pun piknik bersama menikmati indahnya musim semi dan melihat bunga sakura yang berguguran. Dan mereka terlihat sangat bahagia di momen itu. 예쁘다. Lalu film pun kembali lagi ke masa sekarang 5 tahun setelah kejadian hari itu. Seperti biasanya Benny melakukan hobinya, berlari. Tapi ada yang berbeda dengan Benny di masa sekarang. Dia terlihat tidak mempunyai gairah hidup, tidak ada rasa cinta sama sekali dalam hidupnya. Di masa ini Benny sudah kembali ke Korea lagi dan dia bekerja di perusahaan. Benny juga sudah mempunyai pacar baru, yaitu Songmin, seseorang yang sudah sangat lama jatuh cinta kepada Benny dulu bahkan sebelum Benny pergi ke Jepang. Songmin adalah seseorang dokter dan dia sangat mencintai Benny. Tak heran dia memperlakukan Benny dengan sangat baik. Hari itu adalah hari ulang tahun ibunya Benny. Akhirnya mereka berdua makan bersama di rumah Benny. Terlihat kalau kedua orang tua Benny ini sangat menyukai Songmin juga.
Ayah Benny yang bekerja sebagai penerjemah ketika itu meminta tolong kepada Benny karena besok dia sibuk, tetapi ada klien yaitu penulis dari Jepang yang butuh penerjemah. Karena itulah ayah Benny meminta tolong untuk besok saja Benny menggantikan ayahnya untuk menjadi penerjemah bagi penulis Jepang itu. 나도 내일 민준이랑 약속 있는데. 네가 내일 하루만 맡아주면 되는데 집에 급한 일이 생겼다는데 대타가 없다. 걱정하지 말고 다녀와. 어쩔 수 없는 상황이잖아. Keesokan harinya, Benny pun pergi ke bandara untuk menjemput penulis dari Jepang tersebut. Akhirnya penulis itu datang. Ketika melihat wajah penulisnya, tiba-tiba Benny menjadi tertegun karena dia tiba-tiba teringat semua memori yang selama ini dia coba lupakan, kenangan indah dan kenangan buruk yang dia tidak ingin ingat lagi. Ya, penulis itu adalah Jungo, mantan pacar Benny dulu, pria yang dia cintai, dan mungkin sampai saat ini dia masih belum bisa move on darinya. Lalu cerita kembali ke masa lalu. Di hari Benny memutuskan untuk meninggalkan Jungo pulang ke Korea. Mereka sempat berpacaran selama beberapa bulan, tetapi Jungo yang masih membutuhkan uang, dia harus bekerja setiap waktu, sehingga Benny merasa kalau Jungo terlalu fokus pada pekerjaannya. Benny merasa kesepian karena hal itulah dia merasa Jungo tak mencintainya lagi. Benny pun menuliskan surat kepada Jungo kalau dia akan pulang. Ketika membaca surat itu, Jungo hanya bisa tertegun. Dia sebenarnya ingin langsung berlari menjemput Benny, tetapi semuanya sudah terlambat. Benny sudah terlanjur pergi, dan itulah perpisahan mereka. Jungoと私が暮らすここには存在しなかった。私は私がいるべき場所に戻るね。今すぐにここを離れないと一生純子を恨みそうで、最後にお願いがあるの。私の荷物を下の住所に送ってください。 Di masa sekarang, meskipun mereka bertemu lagi, tetapi mereka pura-pura tidak mengenal satu sama lain. Di momen tersebut, Jungo sebenarnya ingin mengucapkan permintaan maaf, tetapi dia tidak berani karena Benny seperti melihatnya layaknya orang asing. Mereka tetap bertindak profesional. Benny terus menemani Jungo untuk menjadi translatornya. 私は本日の通訳を担当させていただこうチェ・ホンと申します。そしてこちらが先生の編集を担当しているイ・ミンジェです。はじめまして、笹井先生。韓国へようこそいらっしゃいました。 Setelah mengantarkan Jungo ke hotel, mereka kemudian menjalani sesi foto untuk promosi bukunya Jungo. Tentu, Benny juga hadir sebagai penerjemah di sana. Sesampainya di lokasi foto, Benny dan Jungo terlihat sangat canggung. Apalagi ketika fotografernya meminta Benny untuk memperbaiki baju Jungo yang lusuh. Benny pun langsung teringat momen-momen indah dulu ketika bersama dengan Jungo, begitupun Jungo juga. Lalu cerita beralih di masa-masa awal ketika Benny dan Jungo baru saja berpacaran. Ketika mencoba mendekati Benny, Jungo berjuang begitu keras. Dia yang tak suka berlari, mengorbankan dirinya untuk setiap hari berlari bersama Benny. Hari demi hari mereka semakin dekat, bahkan mereka memutuskan untuk tinggal bersama. Dan masa-masa itu adalah masa-masa yang paling indah bagi mereka berdua. Mereka saling memiliki satu sama lain, berbagi semuanya, berbagi cerita, canda, tawa. Seakan-akan dunia hanya milik berdua. Di suatu malam, Jungo membawa Benny ke tempat restoran yang sangat indah dan sangat tidak diduga di sana ternyata Jungo juga mengenalkan Benny kepada ayahnya. Ketika berkenalan dengan Benny, ayah Benny terkagum dengan kecantikan Benny. Bahkan ayah Jungo bilang kalau Jungo tak pantas mendapatkan wanita secantik Benny. Tapi ayah Jungo juga bilang meskipun Jungo tampaknya lusuh dan kotor seperti ini, masalah kerja Jungo jangan diragukan. Dia bisa kerja dari pagi sampai malam setiap hari karena Jungo orangnya memang sangat tekun untuk bekerja. Sehingga Benny harus bersyukur punya pacar seperti Jungo. お前の彼女にしてお前可愛すぎんだろお前。こいつはね、どんどん思いっきりこき使っていいからね。それで純子が言うこと聞かなかったら俺に言って。代わりに
こらしめてやるからおったじゃんお前お前振ったあの感じの悪い女いたじゃんもうあの子の何千倍もいい子だよな父さん Sepulangnya dari restoran, Benny bertanya kepada Jungo siapa penyihir jahat yang dimaksud oleh ayahnya Jungo tadi yang meninggalkan Jungo. Jungo pun cerita kalau penyihir jahat itu adalah mantannya dulu yang mencampakkan Jungo karena menurut mantannya, Jungo orangnya terlalu menutup diri. Dia sulit untuk mengungkapkan dan mengatakan perasaannya. Jungo pun juga cerita kalau memang dia adalah orang yang sulit untuk mengatakan apa yang dirasakannya. Dia lebih memilih untuk menulis karena dia bisa lebih mengutarakan perasaannya lewat tulisan daripada lewat bicara. ユノの文章にはユノだけの特別な何かがあるの。だから好き。ユノはきっと立派な作家になると思う。 Lalu cerita kembali ke masa kini. Sekarang agendanya adalah wawancara dari jurnalis atas novel terbaru karya Jungo yang masuk ke dalam bestseller. Di situ tentu saja ada Benny sebagai penerjemah. Pertanyaan awal jurnalis dia membahas mengenai perbedaan budaya antara Korea dan Jepang. Di situ Jungo pun langsung menjelaskan dia tahu adanya perbedaan mengenai salam perpisahan di mana di Korea itu terbiasa dengan perpisahan, tetapi Jepang tak memiliki salam perpisahan. Mereka tidak biasa untuk mengatakan perpisahan. Tentu pertanyaan itu membuat Benny sedikit emosi karena dia teringat kenapa dulu Jungo tak pernah mengucapkan selamat tinggal padanya. Bahkan ketika dia memberikan surat untuk putus dan meninggalkan Jungo, Jungo seakan-akan tidak berkata apa-apa, dia hanya diam saja. Karena tidak ingin memikirkan masalah itu lagi, Benny pun langsung bilang kepada jurnalisnya agar jurnalisnya fokus ke pertanyaan mengenai novelnya Jungo saja. 兄を引かせよと兄を引消せよという言葉を知っています。その場に残る人とその場を去る人とで 혹시 그분에 대해서도 좀 말씀해 주실 수 있을까요? 박 기자님, 시간이 많이 지난 것 같은데 작품 내용에 관한 질문을 더 해주시면 어떨까요? 그럴까요? 네. Lalu jurnalisnya pun bertanya tentang tempat yang ada di novel itu. Kenapa tempat itu adalah kota di Kyoto? Apakah kota Kyoto begitu spesial bagi Jungo? Karena membahas Kyoto, Jungo pun langsung teringat memori indahnya bersama dengan Benny ketika dia pergi ke kota itu. Mereka memulai perjalanan mereka di Kyoto dengan melihat tempat-tempat indah dari pagi sampai akhirnya malam hari. Malam harinya Benny teringat kalau ayahnya mempunyai seorang teman yaitu Ibu Han yang ada tinggal di Kyoto. Karena itulah dia meminta kepada Jungo untuk mendatangi Ibu Han. Ketika pertama kali Benny memperkenalkan dirinya, Ibu Han terkaget dan dia pun langsung menyuruh Benny dan Jungo masuk ke dalam rumahnya. Ternyata Ibu Han ini dulu merupakan mantan pacar ayahnya Benny, tetapi hubungan mereka berdua tak direstui oleh kedua orang tuanya. Dan karena hal itulah Ibu Han terkaget ketika dia melihat anak dari pria yang dulu pernah dicintainya. お父さんとはね、同じ同志社大学に通っていたの。チェイ先輩は留学生なのに学生新聞の会長まで務めたのよ。国籍を問わず私が一番尊敬してる人。 Ibu Han pun sangat ramah kepada Benny dan Jungo. Dia memasakkan sebuah makanan dan bahkan menawari Benny dan Jungo untuk menginap di rumahnya saja. Hal itu barangkali dia lakukan karena dia melihat Benny dan juga Jungo layaknya dirinya dulu ketika dia berpacaran beda negara dengan ayahnya Benny. Benny dan Jungo pun akhirnya malam itu bermalam di rumahnya Ibu Han. Sebelum tidur, Benny menceritakan apa yang telah terjadi kepada Ibu Han dan ayahnya Benny. Benny pun bilang kalau dia ketakutan jika hubungan antara dia dengan Jungo akan berakhir seperti ayahnya dulu. Tetapi di situ Jungo meyakinkan Benny kalau mereka pasti akan terus bersama sampai akhir hayat dan mereka akan menikah pada nantinya. 季節が変わって世界が変わってしまっても絶対に僕たちはそうならない. Cerita kembali ke masa sekarang, jurnalis pun melanjutkan pertanyaannya dengan bertanya apakah tokoh wanita yang ada di novel Jungo itu benar-benar ada di dunia nyata. Dan jika memang benar ada, apakah Jungo masih mencintainya sampai detik ini? Jungo pun bilang kalau wanita itu benar ada, tapi 5 tahun ini mereka sudah berpisah.
Dan Jungo bilang dia masih mencintai wanita itu. Dia tidak pernah melupakannya sampai detik ini. Dan selama 5 tahun berpisah ini, di kepala Jungo dia terus-terusan mengulang. Dia menyesal kenapa dia tidak segera menghubungi wanita tersebut. Mendengar kalau Jungo masih mencintainya dan tak pernah melupakannya, Benny pun langsung menjadi syok. Dia tidak kuat dan langsung izin kepada jurnalis untuk keluar sebentar. 後悔しています。この5年の間、一度も忘れたことはありません。 죄송한데 잠깐만 쉬었다 할까요? Lalu acara interview itu pun selesai. Benny pulang menuju ke rumahnya. Tetapi ketika di perjalanan, Jungo yang memang dia masih ingin mengatakan sesuatu kepada Benny, tiba-tiba dia berlari untuk menghentikan mobilnya Benny. Jungo pun masuk ke dalam mobil. Sebelum Jungo mengatakan sesuatu, Benny bilang lebih dahulu. Sebenarnya dia ada banyak pertanyaan untuk Jungo. Tetapi karena mereka berdua sudah lama tak bertemu dan Benny mungkin juga sudah melupakan Jungo, dia tidak jadi bertanya kepada Jungo. Dan jika Jungo ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jungo pun bilang kalau dia bingung harus memulai dari mana karena dia ingin mengatakan banyak hal. Dan Jungo juga sudah sadar bagaimanapun dia menjelaskan alasannya kepada Benny itu tidak akan merubah apapun. Karena memang selama bertahun-tahun ini dia telah salah tak menjelaskan apapun kepada Benny. Tetapi karena pertemuan yang tidak disengaja ini, Jungo tak mau menyia-nyiakan kesempatan. Ini menurutnya adalah kesempatan terakhir untuk mengatakan apa yang dia inginkan dan ingin jelaskan kepada Benny. Tetapi sebelum sempat menjelaskan semuanya dan mengucapkan permintaan maaf kepada Benny, Benny bilang kalau sebaiknya Jungo tak menjelaskan banyak hal karena setelah ini Benny akan menikah dengan pria lain. Tentu fakta itu membuat Jungo langsung syok. 사사이 선생, 시간가 다 지새기던 데스. 매니. 私もうすぐ結婚するの。だからこれ以上何も言わないで。こんにちは。こんにちは。 Jungo pun batal mengatakan apa yang akan dia sampaikan. Kemudian mereka berpisah. Ketika sendirian, Benny menangis dalam mobil karena dia sadar dia tidak yakin kalau dia benar-benar bisa melupakan Jungo. Terlebih lagi Jungo muncul di saat yang tidak tepat. Kenapa harus sekarang? Kenapa ketika Benny akan menikah dengan pria lain, Jungo malah muncul lagi di hidupnya? Sepulangnya di rumah, adik Benny merekomendasikan Benny untuk membaca novel yang baru saja dia baca. Kata adiknya, novel tersebut mengingatkan dirinya pada kisah kakaknya dulu karena sangat mirip. Benny pun membuka novelnya dan ternyata novel itu adalah novel yang ditulis oleh Jungo. Tentu novel itu membuatnya teringat lagi akan Jungo. Dia teringat pertanyaan yang selalu dia ingin tanyakan kepada Jungo. Kenapa Jungo tak pernah menjemputnya? Kenapa Jungo tak pernah untuk melarangnya pergi meninggalkannya? Benny pun juga teringat betapa sedihnya dia ketika dia pertama kali meninggalkan Jepang untuk pulang ke Korea. Sepulangnya dari Jepang, memang pacar Benny yang sekarang, Songmin, adalah seorang yang selalu berada di samping Benny. Dari awal Benny sampai di bandara, Songmin sudah hadir di sana. Songmin bahkan tahu kalau Benny wajahnya sedih, pasti terjadi apa-apa di Jepang, tetapi Benny tak pernah menceritakannya. 오늘 얼굴이 왜 이래? 고생했어. 일단 아빠 병원부터 빨리 가자. 병원? Tidak hanya itu, Songmin yang dokter, dia juga membantu merawat ayahnya Benny yang sedang sakit ketika itu. Bahkan hari-hari setelah itu, Songmin selalu menyempatkan datang untuk ke rumah Benny, memberikannya makanan dan memperdulikan Benny. Dan mungkin karena semua kebaikan yang dilakukan oleh Songmin lah yang membuat Benny mau membuka hatinya untuk Songmin. Dia tersadar kalau mungkin saja Songmin adalah pria yang selalu mencintainya dan bisa membuatnya bahagia. Dan karena Songmin lah juga, Benny juga bisa dengan mudah melupakan Jungo. Setelah teringat semua kenangan itu, Benny pun melakukan rutinitasnya, lari. Tetapi dia tak bisa membohongi perasaannya malam itu. Dengan kembalinya dia bertemu dengan Jungo lagi, entah mengapa pikiran akan Jungo selalu menghantuinya. Tetapi dia sadar dia harus melupakan Jungo. Jungo bukan siapa-siapa lagi baginya. Sekarang ada orang yang lebih dia cintai dan lebih penting untuk hidupnya. 그는 마주치기 위해서, 나는 피하기 위해서. 그런데 우린
서로와 안간힘을 쓰고 있었다. 그건 한때였던 거라고. Keesokan harinya, Jungo melakukan tur untuk promosi bukunya lagi. Tetapi di hari itu, Jungo tak terlihat bahagia. Hal itu karena Jungo menyadari kalau translatornya bukanlah Benny lagi. Dia sudah berganti orang. Karena hal itulah Jungo terus bertanya di mana translator yang kemarin, apakah dia bisa menemuinya, tetapi dia tak bisa mendapatkan jawabannya. Lalu Jungo bertemu dengan Kana Kobayashi, rekan kerjanya dari Jepang yang bekerja sebagai penerbit yang menerbitkan bukunya Jungo. Dan ternyata Kana ini adalah mantan Jungo dulu yang dia pernah ceritakan sebagai penyihir jahat kepada Benny. Alasan kenapa Jungo bisa berbaikan lagi dengan Kana karena dulu ketika Jungo baru saja ditinggal oleh Benny pulang ke Korea, dia galau. Akhirnya dia pun sering minum-minum bersama dengan temannya. Dan di situ juga ada Kana. Meskipun tidak pernah menceritakannya, tetapi teman-teman Benny tahu kalau Benny pasti habis patah hati karena dia selalu terlihat murung dan wajahnya selalu terlihat sedih. あいつどうかしたのか？ああ、振られたらしいですよ。最近モテるみたいだな。だから小説書く暇もないのか。いいもん書いたって意味ないじゃんな。俺だって恋愛したいよ。Di tengah kesedihannya, Kana pun menghampiri Jungo yang sendirian. Kana yang memang sudah berpacaran lama dengan Jungo dulu, dia tahu bagaimana sikap Jungo, bagaimana Jungo tak bisa mengungkapkan perasaannya. Tanpa Jungo bercerita pun, Kana sudah tahu kalau sebenarnya Jungo ingin balikan lagi dengan Benny. Tetapi Jungo tak bisa mengatakannya atau bingung bagaimana cara mengatakannya. Karena hal itulah, Kana pun memberi nasihat jika Jungo memang masih mencintainya, kenapa Jungo tidak menelpon Benny saja dan menjelaskan semuanya. そんなに辛くて会いたいなら彼女をつなぎ止めるために何かしないといけないんじゃない？何がわかるって言うんだよ。わかるわよ。 Lalu kembali ke masa kini, Kana menjelaskan alasannya kenapa dia pergi ke Korea karena dia tidak ingin aset berharganya yaitu penulis paling terkenal di penerbitnya Jungo itu sendirian. Karena hal itulah Kana memutuskan untuk menemaninya di Korea. Mungkin itu hanya alasan yang dibuat Kana, karena mungkin sebenarnya Kana masih mencintai Jungo dan dia dulu menyesal meninggalkan Jungo. Karena hal itulah dia mencoba untuk memperbaiki segalanya, tetapi dia juga bingung mau mengatakannya kepada Jungo bagaimana. Di situ Kana pun mengajak Jungo untuk nanti malam makan bersama dengannya. インタビューが終わったら何か美味しいもの食べに行こう。 Di tempat lain, Benny dan Songmin sedang fitting mencoba gaun pernikahan dan mencari gaun untuk mereka gunakan nanti ketika menikah. Ketika mencoba gaunnya, di situ Benny sempat menangis terharu karena gaun yang dipakainya sangat cocok sekali dan menjadikan dirinya sangat cantik. Tapi entah mengapa di momen tersebut bukan hanya rasa senang yang dia rasakan, tetapi dia juga merasakan rasa sedih karena lagi-lagi Benny teringat kenangan akan Jungo. Dia teringat akan kenangan dulu ketika bersama dengan Jungo ketika melewati toko gaun dan mereka berdua melihat gaun yang sangat-sangat indah. Di situ mereka berdua telah berjanji kalau nanti ketika mereka akan menikah, Benny akan menggunakan gaun seperti itu dan pasti mereka akan sangat bahagia. Jungo pun juga terkagum ketika melihat Benny memakai gaunnya karena dia memang benar-benar cantik. Tetapi sekejap semua memori itu hilang karena Benny harus sadar dia tidak boleh lagi mengingat kenangan seperti itu karena dia akan menikah dengan Songmin. Dia tidak boleh menyakiti hatinya Songmin. 後悔しています。この5年の間、一度も忘れたことはありません。 Setelah keluar dari toko gaun itu, Songmin pun melihat wajah Benny yang terlihat sedih. Songmin mengira kalau Benny mungkin saja lelah. Dia pun bertanya, apakah Benny lelah? Tetapi tentu Benny menyembunyikan perasaannya. Dia tidak lelah. Di momen itu dia hanya teringat akan Jungo. Dan karena hal itulah Benny semakin merasa berdosa. Di situ juga ada sahabatnya Benny yaitu Jihye. Jihye sepertinya sadar akan perasaan dari Benny. Karena hal itulah setelahnya Jihye mengajak Benny untuk minum dan makan bersama.
Tanpa Benny memulai bercerita, di situ Ji-hye langsung menasehati kalau kali ini Benny tidak boleh menyia-nyiakan pria seperti Song-min. Pekerjaannya bagus, dia tampan, dia baik juga. Terlebih lagi Song-min sangat peduli kepada Benny dan juga kepada kedua orang tuanya. Benny tak boleh menyakiti hati pria sebaik Song-min. Dan karena hal itulah Benny harus merupakan pria dari Jepang itu. 아니 왜 못해? 직업대. 니네 아버지 쓰러질 때도 아들처럼 잘하고 요즘 그런 남자가 어딨냐? 근데 드레스 갈아입고 나올 때마다 눈 시뻘게 가지고 뭐 어순가냐? 아유 때려쳐. Benny pun langsung bilang kalau Jungo hari ini ada di Korea dan dia baru saja bertemu dengan Jungo. Tentu perkataan itu membuat Ji-hye sangat terkaget dan dia akhirnya paham kenapa Benny menjadi murung dan terus-terusan melamun seperti sekarang. Obrolan itu membuat Benny teringat akan masa-masa sulitnya ketika dia di Jepang dulu. Di waktu itu Benny harus ditinggal sahabatnya pulang, Ji-hye pulang ke Korea. Awalnya tentu Ji-hye khawatir akan Benny apakah dia bisa di Jepang sendirian. Tetapi Benny memang memutuskan untuk tetap di Jepang karena dia percaya kalau dia dengan Jungo akan bisa saling menemani satu sama lain. Pesan terakhir Ji-hye sebelum meninggalkan Benny, Ji-hye meminta kalau sedih Benny harus menceritakannya. Dia tidak boleh berpura-pura bahagia atau berpura-pura baik-baik saja. Terlebih lagi Ji-hye juga percaya kalau Jungo pasti akan menjaga Benny. 너 그거 하지 마. 슬픈데 안 슬픈 척, 힘든데 안 힘든 척. 이 언니한테는 괜찮지 않다고 말해도 괜찮으니까. Di sisi lain, Jungo semakin sibuk untuk bekerja. Tagihannya untuk kuliah semakin besar. Karena hal itulah dia harus semakin rajin bekerja. Meskipun berat, tetapi mau tidak mau dia harus sering meninggalkan Benny sendirian. Benny yang hidup di negara orang, dia tidak punya teman. Satu-satunya orang yang ada di sampingnya adalah Jungo. Dan ketika Jungo tidak ada, tentu dia merasa kesepian. Benny pun sering menelpon adiknya untuk bercerita. Saat itu adiknya cerita kalau ayah mereka sedang dalam kondisi sulit. Mungkin saja perusahaan yang telah dibangun lama oleh ayahnya itu akan ditutup karena bangkrut. Adik Benny pun juga bertanya tentang rencana Benny untuk melanjutkan S2 di Jepang. Tetapi Benny cerita kalau dia tidak diterima di universitas tersebut. Tentu banyaknya masalah seperti kondisi ayahnya, kemudian sendirian di Jepang dan juga gagal untuk diterima di universitas. Itu membuat hidup Benny semakin kepikiran banyak hal. 언니도 진짜 속상하겠다. 차라리 잘 됐지 뭐. 학비도 비싼데. Akhirnya dia pun memutuskan untuk lari di malam itu. Ketika sedang jogging, Benny yang sendirian, dia pun digoda oleh laki-laki yang sedang mabuk. Tentu Benny ketakutan karena hal itu. Dia pun langsung mencoba lari tetapi kakinya terkilir. Benny yang ketakutan, dia memaksakan diri dengan kaki terkilirnya untuk terus berlari melapor ke polsek. Ketika di polsek, Benny terus menghubungi Jungo agar Jungo menjemputnya. Tetapi Jungo tak pernah mengangkatnya. Bukan tanpa alasan, hal itu karena Jungo sedang bekerja. Dan di restoran tempat Jungo bekerja, itu pelanggannya sangat ramai. Sehingga dia tidak sempat untuk mengangkat teleponnya Benny. Akhirnya ayah Jungo lah yang menjemput Benny untuk mengantarkannya kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Benny langsung meluapkan kekesalannya kepada Jungo. Kenapa Jungo tak mengangkat teleponnya? Kenapa Jungo tak membalas sama sekali? Jungo pun menjelaskan kalau hari ini di pekerjaan dia ada banyak pelanggan. Karenanya dia tidak bisa membuka HP. Mendengar itu, Benny semakin marah. Seakan-akan Jungo lebih memprioritaskan pekerjaannya daripada memikirkan tentang apa yang terjadi kepada Benny. Benny hari ini hampir saja dilecehkan oleh pria-pria dan dia harus ke polsek sendirian. Jungo tak pernah menjemputnya di sana. Mendengar itu, Jungo menjelaskan lebih lanjut kalau dia bekerja keras seperti ini bukannya dia tak pernah memikirkan Benny. Dia melakukan ini semua untuk kebaikan mereka berdua, untuk membiayai biaya kuliah Jungo dan juga untuk kehidupan mereka berdua nanti. Tapi tetap saja Benny tak bisa mengerti hal itu. Jungo seakan-akan menganggap kalau pekerjaannya itu lebih penting dan Jungo tak pernah memikirkan Benny sama sekali.
Hal itu mungkin karena Benny kesepian. Dia tidak punya teman sama sekali. Satu-satunya orang yang dia pedulikan adalah Jungo. Ketika Jungo sibuk bekerja, Benny merasa seperti ditinggalkan. 고독은 사람을 불안하게 만든다. 쓸쓸함은 사랑을 약하게 만든다. 그리고 거기에 젊음이 더해지면 모든 것이 위태로워진다. Cerita kembali ke masa kini. Sepulang dari minum, Benny dan Jihye tak sengaja bertemu dengan Songmin yang sedang makan sendirian. Jihye pun langsung membiarkan Benny berdua saja dengan Songmin. Dengan posisi setengah mabuk, Benny pun bertanya sejak kapan Songmin menyukai Benny karena mereka dulu hanya berteman. Songmin pun menjawab kalau dia sudah lama menyukai Benny dan ketika Benny pergi ke Jepang, dia merindukannya. Mendengar itu, Benny semakin merasa bersalah. Dia sadar betul kalau Songmin adalah pria yang sangat tulus. Dia yang merasa bersalah akhirnya di situ minta maaf kepada Songmin karena telah berlaku jahat kepadanya. Meskipun tanpa penjelasan, Songmin sadar kenapa Benny mengatakan itu. Dia tahu kalau Benny pasti teringat akan mantannya dulu yang ada di Jepang. Karena itulah Songmin pun bertanya, perasaan pasti akan berubah dan apapun perasaan Benny yang sekarang, dia pasti akan melupakannya dan dia tak masalah akan hal itu. 네가 말하려는 그 감정도 변해서 무슨 말을 하려고 했는지조차 잊어버릴 수도 있어. 감정은 변하는 거래. 변하면서 사는 거야, 우린. Di tempat lain, Jungo makan malam bersama dengan Kana. Di situ, Kana pun langsung jujur akan perasaannya. Dia mengatakan yang sebenarnya, alasan kenapa dia ke Korea saat ini bukanlah hanya untuk sekedar pekerjaan, melainkan dia ingin menjemput Jungo. Selama ini dia masih mencintai Jungo dan selama 5 tahun ini dia terus menunggu kapan Jungo bisa membuka hatinya lagi. Dia tahu betul kalau Jungo tak bisa dengan mudah melupakan mantannya yang ada di Korea, tetapi saat ini mungkin sudah waktunya karena waktu untuk menunggu itu terlalu lama. Tentu Jungo hanya diam saja ketika itu. Dia tidak bisa membohongi perasaannya kalau sebenarnya dia masih belum bisa melupakan Benny. Jungo pun akhirnya balik ke kamar hotelnya, tetapi tiba-tiba di momen itu Kana mendatangi kamarnya dan langsung memeluk Jungo dan berkata kalau dia ingin menikah dengan Jungo, ingin hidup berdua dengan Jungo. Kana, 私と結婚しよう. Jungo melepaskan pelukan Kana itu dan bilang, maafkan aku tidak bisa melakukannya. Kana pun langsung sadar. Dia minta maaf kepada Jungo karena telah berlebihan. Karena sekarang Kana sedang mabuk, jadi dia tak bisa mengontrol dirinya. 何日も眠れなかったんだから。いいよ、やめた。私も今日疲れちゃって。おやすみ。 Keesokan paginya, Kana menelpon Jungo memberitahu kalau hari ini Jungo bisa bertemu salah satu orang penting yang ada di Korea yang bisa membantu promosi novel Jungo bisa lebih laris lagi. Tapi Jungo bilang kalau hari ini dia sedang tidak enak badan. Karena hal itu dia ingin libur, dia tak ingin bertemu siapapun. Terlebih lagi, agenda yang sebenarnya itu besok, yaitu saat launching bukunya Jungo. Kana pun mencoba memahami Jungo. Dia langsung membatalkan pertemuan dengan orang penting tersebut. Ternyata tadi Jungo hanya membuat alasan saja. Alasan yang sebenarnya kenapa dia ingin libur hari ini karena dia ingin pergi ke danau. Dia berharap bisa bertemu dengan Benny di danau itu. Karena Jungo menganggap kalau pertemuan dia dengan Benny kali ini itu adalah takdir. Dia tak ingin menyia-nyiakan kesempatannya dan menyesal di kemudian hari. Setelah itu Jungo pun langsung memesan taksi untuk pergi ke danau yang dia ingin tuju. Di rumah Benny, adik Benny berniat untuk meminjam gitarnya Benny. Alasan kenapa adiknya meminta izin lebih dulu karena selama ini gitar Benny hanya ditaruh di dalam gudang. Hal itu karena gitar tersebut adalah barang yang pernah dia bawa ke Jepang dulu dan Benny selalu berusaha untuk tidak melihat lagi semua barang yang ada di Jepang karena dia tak ingin mengingat Jungo. Tetapi di hari itu Benny bilang kalau dia sudah melupakan semuanya dan adiknya bisa saja untuk meminjam barangnya sekarang, itu tak masalah. SNS 올릴 빵 사진 소품으로 쓰게. 창고방에 있잖아. Benny pun mengambil barang-barangnya di dalam gudang dan seketika itu dia langsung teringat alasan kenapa dia selama ini menyembunyikan barangnya.
Karena selama ini Benny selalu berusaha keras untuk melupakan Jungo. Tetapi setelah sekian lama dia baru tersadar. Dia bukanlah ingin melupakan Jungo, tetapi yang dia ingin lupakan adalah dirinya yang jatuh cinta kepada Jungo. 시간이 한참 지난 후에야 알았지만 내가 잊으려고 했던 건 그가 아니라 그를 사랑했던 내 자신이었다. 그래서 난 그에 대한 모든 걸 그렇게 봉인해버렸다. Setelahnya Benny membantu ibunya untuk merapikan taman. Di situ ibu Benny menyadari kalau Benny terlihat tak bahagia. Padahal Benny setelah ini akan menikah, dia seharusnya bahagia. Ibu Benny pun bilang kalau dia tidak boleh menyanyiakan Songmin karena sangat sulit untuk bertemu pria sebaik dan setulus Songmin. Ibu Benny pun juga menasehati kalau pernikahan itu bukan tentang kamu menikahi seseorang yang kamu sangat cintai, tetapi itu menikahi seseorang yang sangat baik terhadapmu. 그런 애 만나기 정말 힘들어. 결혼은 사랑하는 사람과 하는 게 아니야. 좋은 사람하고 하는 거야. Lalu Benny pun jogging seperti biasanya. Saat jogging, Benny merenungi perkataan ibunya. Dia sadar kalau pernikahan yang digambarkan dan dipikirkan oleh ibunya itu berbeda dengan apa yang pernah dipikirkannya dengan Jungo dulu. Baginya pernikahan bukanlah seperti itu. Pernikahan adalah soal bisa hidup bersama selamanya atau bisa jatuh cinta pada orang yang sama setiap saat. Karena membahas pernikahan, Benny pun jadi teringat akan kenangannya dulu ketika di Jepang. Di masa itu bos Benny memberitahu kalau dia akan segera menikah, dan di situ Benny dan semua anak buah bosnya itu sangat senang. Benny apalagi karena dia diundang oleh bosnya. Bagi orang Jepang, mengundang seseorang ke pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Berarti seseorang itu telah dianggap keluarga. Benny yang hidup sendirian di Jepang, dia tak mempunyai banyak teman. Dia sangat senang ketika dia mengetahui kalau bosnya menganggap dia sebagai orang dekatnya. 私、日本に家族も友達もいなくて、いつも寂しかったんです。でも、こうやって私まで結婚式に招待してくれたり、家族みたいに接してくれて。Sepulangnya di rumah, Benny pun memberitahu Jungo kalau dia diundang oleh bosnya pergi ke pernikahan, dan tentu dia mengajak Jungo ke sana. Jungo yang memang banyak pekerjaan saat itu, dia tidak bisa langsung janji, tetapi Jungo mengusahakan kalau dia akan mendatangi pernikahan bos Benny bersama dengan Benny. Sampailah di hari H pernikahan bosnya Benny. Jungo sudah mengosongkan harinya. Dia tidak ada pekerjaan hari itu karena dia memang sudah berjanji untuk datang ke acara pernikahan bosnya Benny. Dia bahkan juga sudah menyewa jas untuk pergi ke sana. Tapi ketika di perjalanan, dia bertemu dengan temannya. Teman Jungo memberitahu kalau senior mereka yang memiliki perusahaan penerbit buku itu saat ini sedang membutuhkan pekerja dan wawancaranya dilakukan hari ini. Jungo seharusnya melakukan wawancara itu. Jungo pun melihat jamnya dan dia merasa dia masih sempat untuk mengikuti wawancara tersebut. Apalagi bisa bekerja di tempat perusahaan penerbit itu adalah salah satu cita-citanya. Sato senpai. もちろん俺でよければ。じゃあ明日にでもすぐ行ってみれば。結構急ぎみたいだから。うん。ありがとう。連絡してみる。じゃあ。Thank you. Jungo pun mengikuti wawancara dan bertemu dengan seniornya. Seniornya pun ketika mewawancarai Jungo, dia bilang kalau di antara adik-adik tingkat lainnya, Jungo adalah salah satu orang yang dia prioritaskan bisa masuk di perusahaan tersebut karena dia tahu bakat menulis Jungo. Seniornya pun bilang kalau hari ini perusahaannya sedang sangat membutuhkan orang dan Jungo bisa bekerja mulai hari ini. Di momen tersebut, Jungo menjadi sangat bimbang karena dia sadar dia harus menepati janjinya dengan menghadiri pernikahan bosnya Benny. Tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan ini. Ini adalah mimpinya. Dia takut menyesal di kemudian hari jika tidak mengambil kesempatan untuk bekerja di perusahaan penerbit ini. Akhirnya lagi-lagi Jungo melihat jamnya dan dia berpikiran kalau dia masih sempat untuk nanti datang ke acara pernikahan bosnya Benny. 今日からですか。嫌なのか。いや、そうじゃないんですけど。 Di tempat lain, pernikahan bosnya Benny akhirnya dimulai. Benny pun datang sendirian di situ karena Jungo bilang dia datang tapi dia terlambat karena ada urusan lain. Benny yang ahli menyanyi, dia pun juga diminta untuk menyanyikan sebuah lagu di pernikahan tersebut. Di masa-masa itu, Benny sebenarnya sangat sedih.
sekaligus marah juga karena seharusnya Jungo sudah hadir di sana. Dia pun juga merasa nggak enak kepada bosnya karena dia telah bilang kalau Jungo pasti akan datang, tetapi mengetahui fakta kalau Jungo tak kunjung-kunjung datang itu membuatnya sedih juga. Jungo pun akhirnya datang juga di malam hari, tetapi sialnya pernikahan itu sudah selesai dan semuanya telah pulang. Jungo pun akhirnya pulang ke rumahnya, tentu saja dengan rasa bersalah. Dia juga bingung mau menjelaskan seperti apa kepada Benny. Mereka pun akhirnya berdebat di malam itu. Benny menganggap kalau Jungo tak menepati janjinya dan Jungo selalu saja lagi-lagi mengutamakan pekerjaannya. Di sisi lain, Jungo juga berusaha menjelaskan kalau pekerjaan ini adalah mimpinya, tapi dia tidak bisa melewatkannya. Mereka berdua saling salah paham satu sama lain. 前から働いてみたかった出版社だったから、面接を受けた出版社から今日からすぐに働いてくれって言われてさ、どうしようもなかったんだ。だったら最初から行きたくないって言えばいいじゃない。そんなだったら何も言わなきゃいいのに。 Cerita pun kembali lagi ke masa kini seperti yang dipikirkan oleh Jungo. Dia pun lagi-lagi dipertemukan oleh takdir dengan Benny. Ketika itu Benny sedang berlari di sekitar danau. Tapi kali ini Jungo benar-benar kehilangan kata-katanya. Dia bahkan tak berani sama sekali untuk menegur Benny. Dia pun hanya terdiam ketika itu melihati Benny. Begitupun juga sebaliknya, Benny hanya melihati Jungo. Dia selalu mencoba untuk melupakannya, tapi entah mengapa di momen tersebut lagi-lagi kehadiran Jungo di situ terus-terusan mengganggu pikirannya. Sesampainya di rumah, sembari membersihkan lukanya, Benny terus-terusan berpikir bagaimana caranya agar dia bisa melupakan Jungo. Dia sangat ingin melupakan Jungo, tetapi itu sangat berat baginya. Malam harinya, Benny sampai bertanya pada anjingnya. Anjingnya tahu kalau Benny adalah orang yang pelupa, tetapi kenapa dia sangat sulit untuk melupakan kenangan akan Jungo. Di momen tersebut, tiba-tiba adik Benny datang dan memberitahu kalau ada surat dari Jepang yang dikirimkan kepada Benny. Apakah Benny tidak berniat untuk membacanya? Adik Benny sebenarnya tahu kalau hati kakaknya sedang bimbang sekarang. Tetapi dia mengingatkan hal itu karena dia takut kalau kakaknya tak membaca surat tersebut. Nanti di kemudian hari kakaknya akan menyesal. 안 그래도 머리 아플 것 같아서 줄까 말까 고민하다가 그래도 못 본 척하는 건 좀 그래서. Teman Songmin yang tahu kalau Songmin akan segera menikah, di situ temannya pun menasehati kalau Songmin selama menuju ke pernikahan ini tidak boleh lengah sama sekali. Karena ketika dua insan manusia akan menikah, cobaannya akan banyak dan mereka berdua pasti akan bimbang. Karena hal itulah Songmin harus berjuang dan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan pernikahannya dan melakukan apapun itu agar dia nantinya bisa bersama dengan Benny. Di kantor, Benny yang masih berusaha melupakan Jungo, tiba-tiba saja anak buahnya bertanya kepada Benny tentang hadiah yang akan diberikan kepada penulis dari Jepang, yaitu Jungo, karena keesokan harinya Jungo akan ulang tahun. 실장님, 오늘이 사사의 작가님 생일이라는데요. 선물은 뭘 준비하면 좋을까요? 윤 대리님, 유학과 생일 선물이 관계가 있나요? 제가 알아서 해보겠습니다. Tentu pertanyaan itu lagi-lagi membuat Benny teringat akan kenangan ketika dulu dia merayakan ulang tahunnya Jungo. Jungo mengajak Benny untuk pergi ke rumahnya bersama dengan ayahnya. Di situ Benny pun diceritakan oleh ayah Jungo kalau sedari kecil Jungo selalu dirawat oleh neneknya karena ibu Jungo sudah meninggalkan Jungo sedari kecil. Jungo pun juga cerita kalau dia dan neneknya mempunyai kue favorit mereka, yaitu kue Mont Blanc. Mendengar hal itu, Benny pun langsung segera menuju ke toko kue untuk membelikan kue tersebut untuk Jungo. 5200円。一切れだけ買えますか？申し訳ございません。モンブランはそのように販売してないんですよ。また今度買いに来よう。ペブロすいません、また開きます。お待ちしております。
Di tempat lain, Jungo sedang melakukan promosi launching untuk buku terbarunya, dan di situ semua fans dan juga orang-orang yang menyukai karya-karya Jungo datang di sana untuk meminta tanda tangan sekaligus bertanya tentang buku novel terbaru yang telah ditulis oleh Jungo. Di acara spesialnya tersebut, tentu Jungo tidak memperdulikan hal lain. Satu-satunya hal yang dipedulikannya adalah dia menunggu seseorang. Dia menunggu Benny hadir di sana. Dia berharap Benny menghadiri launching buku itu. Namun setelah beberapa waktu menunggu, dia tak kunjung juga melihat Benny, dan dia pun akhirnya pasrah. Dia sadar kalau Benny mungkin saja sudah melupakannya dan sudah tidak mempunyai rasa terhadapnya. Yang mengejutkan ketika prosesi permintaan tanda tangan, tiba-tiba di sana Songmin hadir dan Songmin bertanya kepada Jungo apakah Jungo mengenal seseorang bernama Benny. Jungo tidak tahu siapa Songmin, dia tidak tahu kalau Songmin adalah calon suami dari Benny. Dia pun menjawab kalau dia mengenal Benny. Akhirnya ketika itu Songmin meminta waktu Jungo untuk ngobrol berdua saja. Songmin melakukan ini semua karena dia teringat nasihat sahabatnya kalau dia harus melakukan apapun agar pernikahannya bisa tetap terjalankan. Di situ Songmin pun langsung to the point. Dia memperkenalkan diri kalau dia adalah calon suaminya Benny. Karena hal itulah dia meminta agar Jungo tak mendekati Benny lagi karena dia akan segera menikah dengan Benny setelah ini. Jungo pun paham. Dia hanya minta satu hal kepada Songmin. Songmin harus berjanji kalau dia tidak akan membuat Benny merasa kesepian lagi, seperti kesalahan yang dilakukan Jungo dulu ketika Benny ada di Jepang. Tentu hal itu adalah perkara mudah bagi Songmin karena memang selama ini Songmin sudah selalu berada di sampingnya Benny. Is that it? It's such an easy one. I'm sorry, but I should get going. Setelah pembicaraan dengan Songmin itu, Jungo pun kembali mengingat masa lalunya karena dia merasa menyesal dulu dia telah menyia-nyiakan Benny. Sebelum putus, Jungo memang sudah melihat ada yang aneh dari Benny. Benny setiap hari dulu semakin semangat untuk berlari. Terlihat kalau Benny berlari untuk menyembunyikan kesedihannya. Di momen itu hubungan mereka berdua juga tidak baik karena mereka semakin jarang berkomunikasi. Sebenarnya Jungo ingin bertanya kepada Benny apakah ada hal yang salah, tetapi dia tidak berani melakukan itu. Hal itu karena Jungo punya trauma dulu ketika dia kecil. Ibunya selalu bertanya hal-hal seperti itu kepada ayahnya yang membuat ibu dan ayah Jungo selalu berdebat hingga akhirnya mereka harus cerai. Dan karena pengalaman buruk itu juga yang membuat Jungo berpikir kalau kelihatannya lebih baik diam daripada mempertanyakan atau membicarakan perasaannya. Karena hal itulah sampai besar sekarang Jungo juga takut untuk mengutarakan apa yang dia rasakan. 何も言わなければよかったと。人生は自分が言った通りにならないということ、そして時には言葉にしない方がいいこともあるのだと。それを僕は母のおかげであまりにも早く知ってしまった。 Lalu karena memberitahu kalau setelah ini Jungo ada agenda untuk bertemu dengan pemilik penerbit dari Jepang dan Jungo akan makan malam bersama dengannya juga. Di tempat lain, Benny yang teringat pesan dari adiknya, dia pun akhirnya memutuskan untuk membaca surat dari Jungo yang sudah lama dia tidak buka. Jungo menuliskan kalau semenjak kepergian Benny hatinya membeku dan dia minta maaf karena selama ini dia telah membuat Benny kesepian. Dia merasa menyesal tak menemani hari-hari Benny selama dia ada di Jepang bersamanya. Tetapi Jungo sadar kalau dia tidak boleh larut dalam penyesalan ini. Dia akan fokus mengerjakan sesuatu yang penting baginya. Karena Jungo percaya nanti sesuatu inilah yang akan membuat dia akan bertemu dengan Benny lagi. 僕はどうしてベニの寂しさにもっと気づいてあげられなかったんだろう。どうして僕は君を一人にした多くの時間を僕らは一緒だったと思い込んでたんだろうか。 Songmin kembali lagi ke rumah sakit untuk bekerja. Di situ seniornya memberitahu kalau Songmin berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dokternya di Amerika Serikat. Harusnya Songmin senang akan berita tersebut karena itu adalah pencapaian yang luar biasa. Namun Songmin tak bisa sesenang itu karena dia dilema. Kalau dia harus pergi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan kuliahnya, artinya dia harus meninggalkan Benny. Padahal dia baru saja janji kepada Jungo kalau tidak akan membiarkan Benny kesepian.
Karena hal itulah Songmin menjawab kepada seniornya kalau dia tidak bisa menyetujui hal ini dulu. Dia harus mendiskusikannya dengan calon istrinya yaitu Benny. 죄송한데 오늘 밤까지만 말씀드려도 돼요? 홍희한테는 얘기해야 될 것 같아서. 그래도 와이프 컨펌 받아야지. 이따 전화해. 예. Jungo pun sampai di tempat penerbit tersebut dan ternyata pemilik penerbit itu adalah ayahnya Benny. Secara kebetulan Benny juga datang ke sana dan lagi-lagi di situ Benny merasa bimbang. Dia terus-terusan berpikir, jika mereka berdua tidak ditakdirkan untuk berjodoh, kenapa mereka berdua terus-terusan bertemu secara kebetulan seperti ini? Namun kali ini Benny berusaha menghindari Jungo dengan bersembunyi karena dia masih belum berani untuk berbicara lagi dengan Jungo. Lalu Jungo pun menandatangani buku-buku yang ada di sana. Di proses tersebut, secara tak sengaja Jungo melihat sebuah mainan di mana dia teringat kalau mainan itu adalah mainan yang dulu pernah dia berikan kepada Benny waktu pertama kali dia PDKT dengan Benny. Di situ Jungo pun tersadar kalau kantor ini adalah tempat Benny bekerja. チェ・ホンさんはいらっしゃらないですか？チェさんでしたら今日は外回りだって聞いてます。サインが終わりましたら皆さんと一緒に打ち上げのお店に移動しますね。 Ketika akan makan malam bersama, ayah Benny mengajak Benny untuk ikut, tetapi ketika itu Benny menolaknya. Namun setelah merenunginya, Benny pun berpikir kalau memang dia sudah melupakan Jungo, seharusnya dia tidak masalah. Karena hal itulah Benny pun memutuskan untuk berangkat ikut makan malam dengan Jungo juga. Di acara tersebut, perusahaan yang tahu kalau Jungo berulang tahun di hari itu akhirnya juga memberikan hadiah ulang tahun kepada Jungo. Yang mengagetkan Jungo, hadiah ulang tahunnya adalah kue Mont Blanc, kue yang disukai oleh Jungo. Jungo pun langsung bilang kalau dia sangat menyukai kue Mont Blanc. Pegawai di sana membalas kalau ide membelikan kue itu berasal dari Benny. Ketika itu Jungo pun terkaget. Dia tak menyangka kalau Benny masih memikirkannya. 몬브랑 好きなんですね。 아, 최상가 에란데 쿠레타데스. そうだったんですね。 Salah satu pegawai yang ngefans dengan novelnya Jungo akhirnya bertanya, apakah di kehidupan nyata tokoh utama laki-laki dan perempuan yang ada di novel Jungo itu juga berakhir happy ending atau tidak? Pertanyaan itu membuat Jungo teringat momen ketika Benny meminta untuk putus dari Jungo. Hari-hari itu Benny dan Jungo sudah jarang berkomunikasi. Benny yang sama sekali tak mempunyai teman di Jepang. Dia merasa kesepian dan dia capek juga menjelaskannya kepada Jungo. Sampai suatu malam adik Benny menelpon. Adik Benny menangis. Dia bilang kalau perusahaan milik ayah mereka itu bangkrut dan keluarganya dalam masalah besar. Adiknya pun sangat ketakutan dengan permasalahan ini. Mendengar itu tentu saja Benny sangat syok. Dia butuh seseorang untuk bercerita. Tetapi ketika dia mencoba untuk menelpon Jungo, lagi-lagi Jungo yang sibuk dengan pekerjaannya, dia tidak mengangkat teleponnya Benny. Jungo pun pulang pada larut malam setelah seharian bekerja keras. Di situ Benny tak menjelaskan apa-apa, dia hanya langsung marah kepada Jungo. Jungo yang tentu saja sangat lelah hari itu karena seharian bekerja. Dia pun malah semakin marah kepada Benny. Akhirnya mereka berdua pun berdebat. Benny hanya ingin meminta satu kepada Jungo, yaitu minta maaf. Dia selalu merasa kesepian selama ini dan melihat tingkah dari Jungo seperti itu, Benny pun merasa mungkin saja Jungo sudah tak mencintainya lagi. Karena hal itulah di hari itu Benny meminta untuk putus dari Jungo dan dia akan pulang ke Korea. Jungo, 私たちもう別れよう。もう疲れちゃった。これ以上こんなの無理だよ。 Cerita pun kembali ke masa kini. Jungo menjawabnya kalau kisah nyatanya tak sesuai dengan novelnya. Yang sebenarnya wanita itu memutuskan untuk pulang ke Korea karena si pria tak bisa memahami kalau wanitanya selama ini merasa kesepian.
Dia juga bilang kalau meskipun mereka telah berpisah selama ini, tetapi perasaannya sama sekali tidak pernah berubah. Mendengar itu, lagi-lagi Benny menjadi sangat syok karena dia merasa selama ini mungkin saja perasaan dari Jungo itu berubah. Mungkin saja Jungo sudah tak mencintainya lagi. Tetapi mengetahui fakta kalau Jungo masih mencintainya, itu membuat Benny syok dan dia pun tidak kuat, langsung memutuskan untuk pergi dari tempat itu. すみませんが、私はここで失礼します。이미 많이 늦었어요. 생약후가あって. Lalu Benny makan malam bersama dengan Songmin. Di situ Songmin pun memutuskan untuk melamar Benny dan Songmin bilang kalau dia tidak akan pernah membiarkan Benny kesepian. Bukannya menangis terharu, di situ Benny malah menangis sedih karena Benny merasa bersalah. Dia tahu kalau Songmin adalah lelaki yang sangat baik kepadanya dan cintanya sangat tulus. Tetapi permasalahannya, dia masih bimbang terhadap dirinya sendiri. Di situ Benny pun langsung jujur kepada Songmin kalau dia masih belum tahu apakah dia benar-benar bisa melupakan lelaki dari Jepang itu atau tidak. Mendengar itu, Songmin pun sedih. Dia pun juga bilang, seandainya saja dia dulu menyatakan perasaannya lebih cepat sebelum Benny pergi ke Jepang, apakah semuanya akan berbeda? Apakah Jungo tidak akan mengganggu pikiran Benny lagi seperti saat ini? Setelah itu, Benny pun semakin menjadi bimbang. Tapi dia akhirnya berpikiran kalau mungkin dia harus menemui Jungo untuk menyelesaikan semuanya agar tidak ada lagi kebimbangan di hatinya. 민준아, 내가 그 사람보다 너랑 먼저 연애를 하고 있었다고 해도 이미 너랑 결혼을 해서 아이를 셋쯤 낳았다고 해도 그 사람이 왔으면 나는 또 이렇게 가슴이 내려앉았을 거야. 미안해 민준아, 나 먼저 일어날게. Di hotel tempatnya menginap, Jungo sedang minum ditemani oleh Kana. Ketika itu, Kana yang sudah menyadari kalau Jungo masih belum bisa melupakan Benny, akhirnya Kana pun bilang kalau cinta bukanlah sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Memang butuh waktu lama untuk menyadarinya. Tetapi Kana sadar bahwa Jungo tak pernah mencintai Kana lagi. Satu-satunya wanita yang dia cintai hanyalah Benny. Karena hal itulah Kana mengikhlaskan Jungo untuk bersama dengan Benny. 愛は自分の思い通りにはならないってことに今更気づいたの。 Di momen tersebut, tiba-tiba saja Benny datang dengan membawa bunga. Dia berniat untuk menemui Jungo, tetapi melihat Jungo berduaan saja dengan Kana, mantannya yang dulu, itu membuat Benny salah paham. Benny pun langsung lari dari tempat itu dan tentu saja Jungo berusaha mengejarnya, tetapi Jungo tidak sempat. Sebenarnya ketika itu Benny ingin mengatakan hal yang belum dia sempat katakan kepada Jungo. Dia ingin meminta maaf karena ketika meninggalkan Jungo dia tak menjelaskan apapun. Karena hal itulah Jungo tak pernah mengerti kenapa Benny merasa begitu kesepian. Selain itu Benny juga ingin berterima kasih kepada Jungo karena meskipun akhirnya tidak bersama, setidaknya Jungo pernah membuat Benny merasakan apa itu arti cinta. Di sisi lain, Jungo juga ingin mengatakan kalau dia minta maaf. Selama ini dia mengira kalau Benny hanya egois, tetapi dia tak pernah memahami kalau ternyata selama ini Benny kesepian. Dia seharusnya lebih peduli lagi kepada Benny. Malam itu, Jungo pun terus mencari Benny, tetapi dia gagal untuk menemukannya. 同じ空間にいながら、すでに僕らは違う次元に存在していた。僕は本の孤独を一つも理解してあげられなかった。ただ彼女が自分の考えばかり主張していると思っていた。 Keesokan harinya ketika makan pagi, Kana meminta maaf kepada Jungo karena dirinya, Jungo dan Benny menjadi salah paham. Kana juga meminta Jungo agar jujur akan perasaannya. Dia harus mengatakan semua perasaannya kepada Benny. Di situ dengan wajah sedihnya, Kana bilang kalau Kana hanya ingin Jungo bahagia. Dia mendoakan kebahagiaan Jungo meskipun tidak bersama dengan Kana. 幸せになってね。純子の幸せ祈ってるから。ありがとう。
Di kantor Benny diberitahu kalau setelah ini akan ada agenda wawancara terakhir untuk Jungo karena keesokan harinya Jungo akan kembali ke Jepang. Tetapi Benny di situ bilang kalau dia tidak bisa mengikutinya karena ada agenda kerja di luar kali ini. Jungo pun akhirnya sampai di kantor juga. Dia bertanya di mana Benny. Anak buahnya menjelaskan kalau Benny tidak bisa ikut hari ini karena sedang ada agenda di luar kantor. Mereka pun melakukan wawancara di situ. Di situ Jungo ditanya sesuai judul bukunya, memangnya apa yang muncul setelah cinta itu selesai? Jungo pun menjawab, ketika cinta telah selesai, yang muncul adalah pemahaman soal cinta. Karena hal itulah kebanyakan orang setelah cintanya selesai, mereka menyesal karena mereka baru memahami arti cinta sebenarnya ketika mereka sudah memutuskan hubungannya. Dan karena hal itulah juga semakin dalam cinta seseorang, semakin banyak penyesalannya juga. 過ぎた後になってようやくその愛を理解することができる。だからいつも後悔するんだと思います。だから愛が深ければ深いほど後悔も大きくなるんじゃないでしょうか。 Mereka pun akhirnya berpisah malam itu. Namun sebelum berpamitan, Jungo sempat meminta nomornya Benny karena dia masih ingin mengatakan sesuatu. Jungo pun mendapatkan nomornya dan di situ dia berusaha untuk menghubungi Benny. Namun ternyata di tempat lain seharian ini Benny ternyata memutuskan untuk membaca novelnya Jungo. Karena itulah Benny menelpon Jungo duluan karena dia merasa dia harus berpamitan dengan Jungo. Ketika menerima teleponnya, Jungo pun langsung meminta untuk bertemu dengan Benny langsung. Di situ Jungo juga menjelaskan kalau Benny kelihatannya salah paham. Dia tidak berpacaran dengan Kana hanya rekan kerjanya saja. Karena hal itulah dia ingin bertemu dengan Benny dan menjelaskan semuanya. Akhirnya mereka pun bertemu. Ketika itu Jungo pun langsung bilang dia sangat menyesali perbuatannya dulu. Dia sangat menyesali kenapa dia tidak bisa memahami betapa kesepiannya Benny. Dan karena penyesalannya itu juga dia memutuskan untuk menuliskan novel tersebut. 後悔したんだ。ベニの寂しさに真剣に向き合えなかった自分が情けなくて、だからただひたすら書いただけなんだ。 Namun Benny membalas tidak ada yang perlu disesali karena setelah membaca novelnya Jungo, Benny tersadar alasan kenapa Benny tak bisa memahaminya karena memang salahnya Benny yang tidak pernah cerita semuanya. Karena itulah dia minta maaf juga kepada Jungo. Benny pun juga bilang kalau dia baru tersadar juga seharusnya kisah mereka tidak harus disesali, melainkan mereka harus mensyukuri momen kebersamaan mereka dulu karena itu adalah kenangan indah bagi mereka berdua. Dan Benny berterima kasih kepada Jungo karena telah mencintainya. もう後悔しないで。Jungoが小説に書いたみたいに、愛は愛そのものが幸せだから。 Jungo sebenarnya ingin mengajak balikan Benny ketika itu, tetapi Jungo tersadar kalau Benny memiliki lelaki lain sekarang dan mungkin lebih baik darinya. Namun yang tidak pernah diketahui Jungo, kemarin Benny baru saja menolak lamaran dari Songmin. Karena hal itulah Jungo hanya diam saja dan menganggap kalau mungkin kisah mereka hanya sampai di sini. Akhirnya mereka pun berpelukan. Benny, 幸せになってね。必ず。 Jungoもね。じゃあ。 Ketika di mobil, Benny pun hanya menangis sendirian karena dia harus berpisah dengan pria yang dicintainya. Esok harinya ketika akan ke bandara untuk pulang, tiba-tiba resepsionis hotel memberitahu Jungo kalau kemarin Jungo mendapatkan bunga dari seseorang dan ternyata bunga itu berasal dari Benny. Ada ucapan ulang tahun untuknya. Tentu hal itu membuat Jungo tersadar kalau mungkin saja Benny masih menyimpan perasaan terhadapnya dan dia juga teringat katanya Kana kalau dia harus jujur akan perasaannya. Karena hal itulah dia langsung berlari mencari Benny. Jungo pun menemukan Benny yang seperti biasanya sedang berlari. Ketika itu Jungo langsung mengatakan semua perasaannya. Dia bilang kalau dia masih mencintai Benny dan dia tak bisa hidup tanpa Benny. Benny pun bilang begitu pun sebaliknya dan mereka sama-sama minta maaf. Di momen tersebut pun mereka memutuskan untuk menjalin hubungan kembali. Akuが悪かった。君を孤独にさせた。ごめん。私たちが悪かったの。私もごめん。
Waktu pun berlalu, semusim kemudian Benny dan Jungo hidup bahagia bersama. Sementara Songmin juga bahagia dengan karirnya sebagai dokter, sedangkan Kana juga bahagia menjalani pekerjaannya. Dan itulah ending dari film ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.